Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Yulita Tanduh SPD AUD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, seksi pelayanan anak atau SPA dan penetua diakon yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Astriani Yulinsia dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 21 Juli 2024 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi, sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, petugas pelayanan Ibu Pendeta Eyurike MTH, liturgus Ibu Diakon Marlina David, song leader Ibu Penetua Esterlina dan Bapak Penetua Yuberi Jumben, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk keempat. Nas Alkitab, pembacaan 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Nas khotbah Efesus pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Rp81.000. Yang kedua, persembahan syukur ulang tahun yang ke-50 tahun dari Yulita Tanduh Rp100.000. Yang ketiga, persembahan syukur ulang tahun yang ke-51 tahun dari Sakura Rp100.000. Berita kebaktian. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 2 dan 30 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 diterima sesuai jadwal, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah Nyonya Deman Tunda, lingkungan Pelayan 1, Gang PDAM Barimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Alsen Bayan, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yang diundurkan diterima kembali sekaligus ibadah mengenang 4 tahun almarhum Rawandi, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 waktu pukul 11 WIB atau setelah selesai ibadah Minggu di gereja. Tempat rumah keluarga Ibu Penetua Meirisa, lingkungan pelayanan 1. Alamat Gang PDAM Barimba. Petugas liturgus Ibu Penetua Sakura, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Yuni Diana Angelika, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut.
Untuk ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB minggu ini kosong. Yang ketiga akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Yapina, Pendeta Pelayanan Ibu Oktapianti STH, keyboard atau musik Mesia, song leader Ibu Diakon Sterlin. Diundang ibu-ibu SPPER warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, waktu pukul 15 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Niki Putra R, doa syafaat Michelle Babe SI, doa persembahan Elwina Kristi, pendamping Ibu Pendeta Oktapianti STH, metode khotbah, nas Alkitab yaitu 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17, Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan ini ada satu buah undangan kepada majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat GKI Barimba, yaitu ibadah mengenang 4 tahun meninggalnya suami, ayah, kakek kami Rawandi Abayan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mensyukuri pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga atas kekuatan dan penghiburan meninggalnya suami, ayah, kakek kami tercinta yang telah berpulang ke pampuan Bapa di sorga, yaitu Rawandi Abayan. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah mengenang 4 tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 11 WIB sampai selesai, tempat Jalan Kecamatan RT 3 Kelurahan Barimba, di kediaman itu Ibu Merisa. Tuhan Yesus memberkati yang mengundang istri, anak, menantu, dan cucu. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Shalom. Hari ini dalam kegembiraan kita merayakan Hari Anak GKE. Kita bersama-sama menyampaikan doa dan pengharapan kita untuk masa depan gereja yang penuh berkat dan cinta kasih. Anak-anak adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, dan mereka memegang peran penting dalam mewujudkan rencananya bagi gereja dan dunia ini. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendampingi anak-anak dalam perjalanan iman mereka. Salah satu cara adalah dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pelayanan ibadah. Dalam suasana yang penuh kasih dan dukungan, kita dapat mengajak mereka untuk lebih mengenal Tuhan melalui doa, penyembahan, dan belajar firman-Nya. Mari kita bersama-sama menjadi teladan yang baik bagi mereka, agar mereka tumbuh dan berkembang dalam kasih Kristus. Selain itu, marilah kita berkomitmen untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Setiap anak memiliki bakat unik yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Mari berikan ruang bagi mereka sebagai dukungan terhadap pertumbuhan rohani mereka. Demikian juga dengan pendidikan yang berkualitas. Hal ini adalah investasi terbaik bagi masa depan keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari dengan cermat kita dapat meningkatkan program pendidikan Kristen bagi anak-anak kita,
sehingga mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tentang iman, tetapi juga dapat melakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terakhir, sebagai gereja yang peduli, mari kita juga mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan finansial bagi pelayanan anak-anak. Dengan memberikan anggaran yang memadai, kita dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk tumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Kiranya harapan bahwa GKE menjadi gereja ramah anak, remaja dan pemuda dapat terwujud melalui gerak bersama kita. Mari kita bersama-sama merayakan kehadiran anak-anak dalam gereja kita dengan sukacita dan penuh harapan. Karena mereka adalah generasi penerus yang penuh potensi, bersama-sama kita menciptakan lingkungan sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam cinta dan pengetahuan akan Allah. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan Mars Anak GKE, sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah. Panji GKE, meski berbeda suku, bahasa, adat dan budaya, tetapi kami adalah satu di dalam kasih-Nya. Mari kawan kita bersama ikut Tuhan Yesus. Tegakkan langkahmu, kuatkan tekadmu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berangan bertumbuh berubah dalam kasih Kristus. Kita tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 154, bait yang pertama dan bait yang kedua. Biarlah semua anak datang kepadaku. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu
Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kelemahan dan penyesalan kami. Kami sadar bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Sebagai orang tua, kami telah gagal menjadi teladan bagi anak-anak kami, baik dalam kata maupun dalam tindakan kami. Demikian juga kami sebagai anak, kami tidak taat kepada orang tua, sering berbicara kasar, bahkan menyakiti teman-teman kami. Tolonglah agar setiap orang tua dapat menjadi teladan, pengasih, dan pembimbing bagi anak-anak kami. Demikian juga anak-anak dapat belajar taat kepada orang tua, berkata-kata lembut dan menyayangi sesama. Kiranya Tuhan berkenan mendengar pengakuan dosa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan seperti tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ayat 1 dan ayat kedua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian. Ayat 5 dan 6. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman." Ayat 7 dan 8. "Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim, orang Israel, yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Ayat 9 dan 10. "Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel,
dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Ayat 11 dan 12. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu. Daripada semua musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengerahkan kerajaannya. Ayat 13 dan 14. Ialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 15, 16, dan 17. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di tempat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 72, bait yang pertama dan bait yang kedua. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, salam. Salam. Apa kabar? Puji Tuhan. Mohon izin Bapak Ibu, saya
berdiri di tengah ini karena ini Hari Anak GKE, kita ramah anak hari ini. Dan kita bersama akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan menganugerahkan anak-anak bagi setiap orang tua yang melengkapi sukacita, melengkapi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Anak-anak membawa terang bagi kami, para orang tua, dan demikian juga kami para orang tua diberikan tanggung jawab yang besar untuk membimbing mereka menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami bersyukur melewati Hari Anak GKE pada pagi hari ini yang kami rayakan. Kami boleh ada bersama-sama dengan anak-anak, dan anak-anak boleh terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan pada hari ini. Demikian juga bukan hanya pada hari ini, tetapi anak-anak terus terbuka. Kesempatan itu diberikan kepada mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Dan diberkatilah kami yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Kita akan membaca, Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita akan membaca Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Kalau anak-anak melihat di situ slide, ya silakan ikuti ya. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dengan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, shalom sekali lagi. Anak-anakku shalom. Ibu mau tanya dulu untuk anak-anak. Anak-anak, adik-adik ya, ada enggak sesuatu yang berharga? Ada enggak yang punya barang berharga di rumahnya? Barang berharga yang kita sayangi, barang berharga yang kita jaga, yang kita rawat. Apakah itu benda yang dikasih orang tua? Ada enggak? Ada ya, macam-macam ya, atau dikasih teman. Nah, ketika barang berharga itu hilang atau jatuh, gimana perasaannya? Sedih, kecewa, marah ya. Betapa berharganya benda itu buat kita, karena kita punya barang-barang berharga. Kita juga Bapak Ibu pasti punya barang-barang berharga yang kita jaga, kita rawat itu dengan baik. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, buat kita hari ini, bagaimana ditulis oleh Markus bahwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dan sebelum ia memberkati anak-anak, diceritakan kepada kita bahwa ada proses yang terjadi. Apa itu? Sebelum Yesus memberkati anak-anak,
ada banyak orang tua berbondong-bondong membawa anaknya untuk melihat Yesus. Yesus itu seperti apa? Orang tua banyak berbondong-bondong melihat Yesus dengan membawa anaknya. Tapi ketika mereka mau melihat, orang itu rame, banyak sekali. Bisa nggak anak kecil melihat Yesus dengan kerumunan banyak orang? Susah ya. Lalu gimana cara orang tua? Wah, orang tua papahnya angkat anaknya, lalu ditaruh di pundaknya supaya melihat Yesus. Ayo, nak, lihat Yesus di sana. Seperti apa sih Yesus ini? Ingat nggak cerita itu sama cerita siapa yo? Sakeus. Hai Sakeus, orang pendek, kecil buat dunia. Dia naik apa supaya dia bisa lihat Yesus? Pohon ara. Nah, demikian juga pada saat orang tua berbondong-bondong membawa anaknya untuk melihat Yesus, kira-kira karena kerumunan banyak orang jadi rame ini ya. Ayo, itu lihat Yesus. Diangkatlah anaknya, ditaruh di pundak orang tua, ya. Nah, ketika mereka hendak melihat Yesus, para murid Yesus langsung berkata, apa? Kata murid Yesus, hei anak-anak, jangan bawa anak-anak. Ribut ini. Bawa ke sana, khusus sana. Yang ada anak kecil, sana. Diusir ya, dimarahin. Adik-adik mungkin sering ya orang berkata demikian sama kalian. Hei, jangan main elak bangang meleh itu. Kan nih, beluak kan nih, meleluar kan nih. Nampar hidup ikatun kau. Sering nggak? Sering. Marah nggak kalian? Sakit hati nggak? Nggak ya. Ya wajar-wajar. Kalau dimarahin, dibentak, marah ya. Duh, sedih, kita diusir. Ya, duh. Kani katun. Enak duh. Nah, kemungkinan ini yang membuat para murid-murid Yesus pada saat itu marah. Mungkin anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya itu ada yang ribut juga ya. Karena anak-anak ada yang ribut, tidak bisa kita kontrol, namanya anak-anak. Lalu muridnya memarahi, mungkin marahnya gimana ya? Sana, pergi. Sakit hati enggak? Sakit hati enggak dimarahin? Orang tuanya mungkin juga dimarahi ya dalam nas ini. Nah, tetapi hal itu dilihat oleh Yesus. Yesus melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid. Lalu Yesus balik memarahi murid-murid. Jangan kalian begitu sama murid-murid. Jangan begitu sama anak-anak. Balik dimarahi. Lalu apa kata Yesus? Ayat 14. Apa kata Yesus ayat 14? Ya, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan ini kata Yesus waktu ia memarahi murid-murid ya. Murid-murid tadi memarahi anak-anak orang tua yang membawa anak-anaknya. Balik Yesus yang memarahi sambil berkata dalam ayat 14 dan 15. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 16. Lalu sama-sama anak-anak keras-keras. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lalu ia memeluk anak-anak. Dipeluk Tuhan Yesus. Jadi anak-anak dipeluk oleh Tuhan Yesus. Tanda apa itu?
tanda betapa berharganya anak-anak bagi Tuhan Yesus. Betapa berharganya anak-anak sekolah minggu, betapa berharganya anak-anak di hadapan Tuhan, sehingga Dia mengizinkan anak-anak untuk datang kepadanya. Adik-adik, sekarang sudah tahu kan betapa berharganya kita? Sudah tahu? Sudah tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan? Sudah tahu. Ketika Tuhan Yesus memeluk anak-anak, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo baca ayat 16. Ketika Tuhan Yesus sudah memeluk anak-anak, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati mereka. Nih, diberkati Tuhan Yesus. Senang gak? Senang. Anak-anak pada saat itu awalnya dimarahi, kini dipeluk, lalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk anak-anak pesan hari ini, ketika kita tahu betapa berharganya kalian, anak-anak di hadapan Tuhan, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan? Pesan yang pertama, ayo dengar. Yang pertama, kalau anak-anak sudah tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, tunjukkan dirimu sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Katakan sama-sama, saya berharga. Sama-sama, saya berharga. Sambil tepuk dirinya, saya berharga, saya dikasihi Tuhan. Sebut namanya masing-masing. Misalnya, siapa namanya? Dela berharga, ya. Loni berharga. Sama-sama sekali lagi, saya berharga. Oleh karena itu patutlah kita anak-anak yang hidup cara hidupnya sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan, anak-anak harus hidup dengan baik. Cara hidup yang baik. Anak-anak tidak suka nyontek. Ayo, siapa yang suka nyontek? Di sekolah tidak suka usil. Anak-anak tidak melawan orang tua. Siapa yang suka melawan orang tua? Tidak suka ngomong yang kotor sama teman. Tidak suka membuli teman. Apalagi siapa yang suka membuli teman? Tidak ada ya. Jangan suka membuli teman. Kemudian juga tidak pesimis, tapi percaya diri dengan diri sendiri. Jangan insecure, tidak percaya diri dengan diri sendiri. Oh, kalau ada teman membuli kalian, kamu tuh jelek, lalu dia tidak percaya diri. Kamu tuh bodoh, kata temannya, lalu dia tidak percaya diri. Jadi diri sendiri. Kalian adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Cara hidupnya baik, positif, dan bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Itu cara bahwa kalian berharga di hadapan Tuhan. Jangan suka mengejek teman ya. Jangan suka menjatuhkan teman. Kata-kata yang kotor kepada teman. Tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menjadi berkat. Yang kedua, pesannya untuk anak-anak. Ini masih untuk anak-anak. Sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan, maka kita ayat 16 tadi akan dipeluk. Suka nggak kalau Tuhan Yesus selalu memeluk kita? Suka nggak kalian disayangi orang tua? Suka, apalagi yang memeluk ini Tuhan Yesus. Tanda bahwa Tuhan menjaga anak-anak. Tanda bahwa Tuhan memberkati anak-anak.
Kalau kita dipeluk, kalau kita dijaga, kalau kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak tidak perlu takut lagi. Jangan cemen. Ada yang masih takut malam-malam ke WC, ke toilet, berani ya. Ada yang masih takut ditinggal sebentar mama papanya. Karena kita dijaga, kita dipeluk, kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita. Berani. Ya. Kalau ada ujian di sekolah, berani. Akan aku taklukkan soal-soal itu. Ya. Berani. Atau ada yang masih takut disuntik, diimunisasi. Ini ada Bu Yemita. Ya, jangan cemen, jangan takut, kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan. Sekali lagi, saya katakan kepada anak-anak, saya berharga di hadapan Tuhan. Sama-sama. Saya diberkati Tuhan. Saya dijaga oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan terakhir kepada kita para orang tua. Kepada kita para orang tua, orang-orang dewasa. Apa pesan nas ini buat kita? Pesannya adalah, kalau Yesus saja begitu mengasihi, begitu menghargai kehadiran anak-anak, bagaimana perhatian dan penghargaan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak? Anak-anak harus mendapatkan perhatian yang utuh dari kita orang tua, terutama dalam keluarga. Jangan menganggap remeh dan enteng akan kehadiran anak. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan pada hari ini untuk anak-anak kita akan berdampak bagi mereka di masa akan datang. Jangan kita lalai dan abaikan mereka. Memang setiap orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya dengan melakukan segala sesuatu dengan kerja keras. Kita membahagiakan mereka dengan fasilitas-fasilitas dunia ini. Tetapi satu hal yang mau dikatakan kepada kita, semua upaya terbaik orang tua tidak akan berarti apa-apa tanpa berkat Tuhan. Hal yang utama adalah membawa anak-anak mengenal Tuhan. Bawalah anak-anak dengan segala ketekunan kepada Kristus, sampai Dia memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik. Karena itu kita sebagai orang tua jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk mengajak anak kita selalu beribadah. Hari Minggu ada sekolah Minggu, ayo anak sekolah Minggu. Tapi induk bapak melehuma masih ngorok. Dia puji sembahyang. Ingat, kita ini adalah teladan bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat hari anak. Selamat hari anak, shalom anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami patut bersyukur bersukacita. Kami boleh merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Anak-anak begitu diperhatikan dan dicintai oleh Tuhan, sebab Tuhan memandang mereka berharga di mata-Mu. Bahkan Tuhan memeluk anak-anak, bahkan berkenan memberkati mereka. Sehingga kami yakin dan percaya setiap anak-anak kami di setiap keluarga rumah tangga kami dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Bapak untuk kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga, memberi warna sukacita bagi kami sebagai orang tua. Meski demikian kami sadar
dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kerap kami lalai dan abai karena kami sibuk dengan kesibukan kami sebagai orang tua, sibuk dengan pekerjaan kami. Bahkan hal yang penting yang harus sepatutnya warisan yang berharga yang kami berikan kepada anak-anak kami, memberikan teladan iman kepada mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan sejak kecil, membawa mereka terus dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami sebagai orang tua yang lalai, yang abai dalam tugas tanggung jawab kami dalam iman kepada anak-anak kami. Biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami setiap orang tua dimampukan menjadi orang tua yang baik bagi mereka, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memberikan teladan iman bagi generasi-generasi kami, membawa mereka semakin mengenal Tuhan, sehingga sampai mereka dewasa, mereka menjadi orang yang kuat dalam iman, tidak meninggalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di luar kuasa Tuhan kami tidak mampu. Karena itu dengan hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini di momen kami merayakan Hari Anak GKE, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka saat ini yang masih kecil, yang belum menyadari akan dirinya, yang bergantung kepada kami orang tua. Mereka yang kini dalam masa tumbuh dan kembang mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan, dalam masa tumbuh dan kembang mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik, sehat, tidak saja secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Mereka tidak kekurangan kasih sayang, tetapi mereka sungguh penuh dengan kasih sayang dari setiap orang yang ada di sekitar mereka. Di sekitar mereka, baik itu di keluarga dan rumah tangga mereka. Demikian juga mereka ya Tuhan, anak-anak, ada banyak yang tidak seberuntung anak-anak yang lain. Banyak anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, perlakuan yang tidak sepatutnya diberikan kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang harus merasakan kejamnya dunia ini, beratnya dunia ini, kepada hal-hal yang dibebankan secara berat kepada mereka yang tidak sesuai dengan umur mereka. Mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu Bapa di sorga, Tuhan kuatkan anak-anak, karena itu juga banyak eksploitasi terhadap anak-anak di masa sekarang. Karena itu biarlah kami sebagai orang tua memperlakukan anak-anak dengan adil. Kami menjadikan anak-anak boleh menikmati usia mereka dengan bahagia, dengan sukacita, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam keluarga yang menyayangi, mengasihi mereka. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang tengah berjuang dalam pendidikan. Tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka rajin belajar di sekolah, mereka bertekun dalam pendidikan, bahkan dalam sikap dan kelakuan mereka, mereka mampu memilah mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Mereka menjadi teman yang baik untuk teman-teman mereka, yang tidak suka mencela, tidak suka membuli teman, tetapi menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dalam tutur kata mereka pun dipimpin oleh hikmat Tuhan. Mereka mampu berkata-kata dengan baik, dengan ramah, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami, meski mereka kecil, tetapi menjadi milik kepunyaan Tuhan, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya.
Demikian juga Bapa, kami serahkan pelayanan yang dilakukan oleh gereja untuk anak-anak. Biarlah gereja menjadi tempat wadah yang ramah anak, yang menerima keberadaan mereka, yang melibatkan mereka dalam setiap pelayanan. Sebab pelayanan ini bukan hanya tugas orang tua, tetapi kami juga boleh memberikan kesempatan kepada mereka anak-anak untuk melayani jemaat, melayani Tuhan. Karena itu diberkatilah program-program pelayanan yang dilakukan oleh gereja, baik itu KPA tingkat sinode, resort, cares maupun juga yang ada di jemaat. Biarlah juga para orang tua selalu mendukung anak-anak, mengajak anak-anak untuk rajin beribadah, rajin hadir di sekolah minggu. Maka dengan demikian anak-anak semakin mengenal Tuhan dalam persekutuan, dalam komunitas mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk para guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak ini. Bukan tugas yang mudah bagi mereka menghadapi anak-anak. Karena itu biarlah para guru-guru sekolah minggu dengan roh kesabaran, roh pengendalian diri, mereka tetap setia, semangat, membimbing, mengajar anak-anak sekolah minggu untuk mengajarkan mereka tentang Injil Kristus. Mereka juga menjadi guru-guru sekolah minggu yang ramah anak, ramah remaja pemuda GKE. Terima kasih Bapak untuk program GKE dalam Hari Gereja Ramah Anak Remaja Pemuda GKE. Karena itu merupakan suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga rumah tangga kami. Kami serahkan tugas pekerjaan kami. Kami serahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam segala sesuatunya. Allah Bapa di sorga, kami juga teringat kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang berkekurangan. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan setiap penata layanan yang ada di gereja, di jemaat. Biarlah Engkau memberkati pelayanan-pelayanan baik itu tingkat kategorial yang ada masing-masing. Untuk SPPER, SPB, SPRP dan SPA. Semua kategorial ini dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pengurus-pengurus kategorial yang ada juga diberkati. Bahkan juga setiap jemaat boleh mendukung pelayanan gereja, pelayanan kategorial, melewati dukungan dana, tenaga maupun pikiran. Apapun boleh kami lakukan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami boleh melayani dengan apa yang ada pada kami. Kami juga menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan yang setia mendukung setiap pelayanan gereja, pelayanan kategorial, baik itu dalam bentuk dana, tenaga maupun pikiran, melewati juga persembahan-persembahan syukur yang diberikan oleh jemaat, melewati juga kolekte-kolekte yang diberikan oleh jemaat. Semua yang telah diserahkan untuk pelayanan bagi Tuhan ini tidak pernah sia-sia. Dengan memberi tidak berkekurangan, tetapi dengan memberi untuk Tuhan, semakin hidup kami diberkati dalam kelimpahan oleh Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Dinatio atau keluarga Bapak Wong Hon Lam yang ada di Singapura, yang selalu setia menjadi donatur tetap untuk pelayanan anak sekolah minggu Barimba ini. Diberkatilah keluarga ini dalam tugas pekerjaan mereka. Berkat Tuhan selalu mengalir bagi keluarga ini, dan mereka selalu setia memberikan yang terbaik yang ada pada mereka untuk mendukung pelayanan anak di jemaat Barimba ini. Kami percaya yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati keluarga ini dengan kuasa-Mu. Juga banyak jemaat-jemaat yang lain yang mendukung setiap pelayanan anak yang ada di jemaat Barimba. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Ibu Yulita Tanduh yang ke-50, Ibu Sakura yang ke-50, anak kami Cynthia Pioni yang ke-20 tahun. Berkatilah mereka yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran. Dengan bertambahnya usia, bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka.
Kami serahkan semua keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali lagi kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dengan judul Aku Istimewa. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkan pengantar dari persembahan itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala hal yang baik telah Engkau berikan kepada kami. Demikian juga kami tergerak untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami berikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari
Kidung Sekolah Minggu nomor 368 bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum pengutusan dan berkat, kita masuk dalam menyanyi himne anak GKE. Terimalah pengutusan dan berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.